Oke, back again dengan kita yang siap-siap diskusi. Kali kita kemarin kita kayaknya udah diskusi tentang awan ya, karena jujur perubahan cuaca di Pontianak tuh apa ya, kayak drastis gitu. Paginya bisa panas banget, malamnya bisa diketir nggak ternaik. Gimana kalau kita bahas keindahan alam atau geografi di Pontianak itu misalnya kan kemarin awal apa Kayaknya akan lebih seru kalau kita bahas tanah. agak operasi ya naik deh sih. Karena akhir-akhir ini ya, ini sering melihat adanya kasus-kasus kayak tanah, sertifikat ganda, dan penipuan dalam jual beli tanah. Kalian pernah nggak sih mendengar kasus kayak gitu? Kita tadi membahas tanah yang tanah-tanah aja, kayak tentang tanah di Papua segala macam. Ya kan tentang tanah dari perspektif hukum gitu ya. Iya dong, makanya bingung sih kenapa masih ada kasus-kasus yang seperti itu. Padahal ya, tanah itu kan merupakan sarana penting kan bagi kehidupan manusia, karena menurutku tanah itu kan dia sebagai sarana utama dalam hal tempat tinggal, terus usaha, dan juga dalam hal pembangunan. Itu kan adalah nilai-nilai ekonomi ya. Nah, kalau menurut aku sih, selain nilai ekonomi, tanah itu juga merupakan bagian dari nilai sosial dan nilai hukum. Kalian tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena di Indonesia itu kan tanah itu sudah diatur di dalam hukum agraria. Makanya tanah itu diatur karena ada hak atas tanah itu memiliki kepastian hukum dan juga perlindungan hukum bagi pemiliknya. Tapi ya, dari adanya kasus tersebut, itu tuh bikin aku mikir, kayaknya dalam kenyataannya masyarakat itu masih kurang paham gitu loh tentang bagaimana peralihan hak atas tanah tersebut. Kayak gitu sih kalau dari aku. Gimana kalau dari kalian? Kalau tentang peralihan hak atas tanahnya, aku nih pernah dengar gitu. Kalau peralihan hak atas tanah itu adalah proses beralihnya suatu hak atas sebuah tanah dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Nah, peralihan hak tanah atas tanah itu bisa terjadi karena antara perbuatan hukum sama peristiwa hukum. Nah, kalau dia dari perbuatan hukum, dia tuh ada 5 jenis gitu, melalui jual beli, melalui hibah, melalui tukar menukar, melalui lelang, dan juga bentuk perjanjian lain yang intinya perjanjian itu harus dibentuk atas kesepakatan kedua belah pihak. Gitu. Kalau berdasarkan tentang peristiwa hukum, nah dia tuh melalui proses pewarisan karena adanya meninggalnya seseorang, jadi dari ayah turun ke anaknya seperti itu. Nah, kalau dari hukum pertanahan di Indonesia itu, proses peralihan tanah itu nggak boleh sembarangan guys, nggak boleh ujuk-ujuk, aku mau tanah ini dong sebagai punyaku, nggak bisa, nggak bisa, nggak boleh. Jadi kalau berdasarkan hukum, menurut hukum pertanahan kita nggak tahu ya. Kalau berdasarkan hukum itu nggak boleh, dia tuh harus memenuhi syarat dan prosedurnya. Dia punya syarat dan prosedur sendiri guys, dan nggak bisa sembarangan. Kenapa harus memenuhi syarat dan prosedur? Itu tuh karena ada kepastian hukum yang seperti kamu bilang tadi, ada kepastian hukum dan juga menjamin kepemilikan dari seseorang yang akan mempunyai tanah tersebut. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, salah satu proses pentingnya itu dalam peralihan hak atas tanah itu pembuatan akta. Pembuatan akta ini itu lewat PPAT. Tahu nggak PPAT apa? Tahu sih. Pengabar sih. Tapi apa sih temannya Notis? Iya benar. Oh benar. Iya temannya Notis. Tapi beda sedikit ya. Dia fokus ke pertanahan kan. Itu pejabat pembuat akta tanah. Nah kalau pendaftaran tanahnya sendiri itu bisa melalui Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Oh, udah beda divisi lah gitu ya. Itu beda lagi. Itu fokus ke pertanahannya. Tapi kalau main simpel aja sih ya sebenarnya, kecuali ya dalam praktiknya mungkin aja karena orang-orang nggak paham jadinya prosesnya jadi ribet gitu ya. Atau mungkin kita bisa datang dari situ. Iya, karena dari itu nggak sih kayak kan even kita yang belajar hukum aja tuh kadang masih lupa gitu kalau dalam
di Indonesia tuh kayak dalam hukum agraria tuh ternyata udah ada pengaturannya kalau emang kau mau mengalihkan hak atas suatu tanah yang nggak bisa dengan kau menyatakan kau ini kayak tanah aku deh gitu. Karena kan yang kayak tanah bilang tadi sih pastian sama perlindungan hukumnya jadi tidak ada. Sama pas juga aku udah ngebaca kan di rumah tahun 1960 kalau tidak salah itu tuh emang katanya kalau peralihan hak atas tanah tuh ada dua yang karena peristiwa hukum sama perbuatan hukum. Benar sih tadi kalau dari yang perbuatan hukum itu bisa jual beli, lelang, hibah sama wakaf kalau yang baca ya. Dan kalau yang lelang ini juga meskipun kelihatannya beda dari jual beli dan sebagainya, ternyata prosesnya juga sama ya, harus dari adanya akta otentik dari DPAT, terus harus didaftarkan juga. Terus kalau dari perbuatan peristiwa hukum juga itu dari pewarisan sama putusan pengadilan. Oh, putusan pengadilan Juga. jadi cuma kemarin. Cuman kalau aku baca lagi ya sebenarnya proses dari yang warisan sama putusan pengadilan juga tidak jauh beda. Kurang lebih sama juga sih sama yang kayak jual beli dan sebagainya. Tetap harus ada akta otentik, habis itu didaftarkan deh ke BPN. Ya, ada suratnya. Kalau begitu kenapa dibedain ya? Kenapa harus ada yang dari peristiwa sama perbuatan hukum? Kalian ada yang tahu? Misalnya apa sih membedakan perbuatan hukum sama peristiwa hukum? Yang tahu tolong komen di bawah ya guys. Atau share deh biar kalau kalian nggak tahu ada yang lebih tahu mungkin buat komen. Tapi mungkin lebih ke ini kali ya, klasifikasinya aja. Tapi kalau balik lagi kita ngomong tentang proseduralnya ya kurang lebih sama aja gitu, makanya dibedain. Tapi ya sih, karena dulu aku pernah dengar juga dari beberapa teman-teman aku. Tapi aku cuma tahu tentang prosedur mengenai prosedur peralihan hak atas tanah melalui perbuatan hukum. Ya seperti yang Ana bilang tadi, seperti dari jual beli, dari wakaf, hibah dan lain sebagainya. Nah, prosesnya juga kurang lebih sama nih. Dimulai dari harus ada kesepakatan antara para pihak. Yang kesepakatan itu tuh nggak boleh berdasarkan paksaan dari pihak manapun, harus dari kesadaran diri masing-masing. Terus kalau udah ada kesepakatan antara para pihak, kan gimana ya? Kesepakatan ini enggak sih kayak kau harus mendaftarkan ke apa? Oh iya, kalau ada buat ada kan bikin dulu akta otentik harus dibuat di pejabat pembuat akta tanah atau PNKT teman-teman. Nah setelah itu dibuat akta otentik, mereka juga harus mendaftarkan tanah dengan proses balik nama di BPN sehingga terdapat kepastian hukum dan ada bukti yang sah terkait peralihan hak atas tanah tersebut. Tapi kalau peristiwa hukum aku juga jujur nggak tahu, karena kalau dari waris apakah nggak ada dokumen-dokumen yang lebih spesifik ya dari dibandingkan dengan perbuatan itu. Oh ini sih, aku pernah baca sekilas kalau dari yang peristiwa itu memang aku sebutin tadi kan ada pewarisan sama putusan pengadilan. Yang aku tahu bedanya kalau di pewarisan itu paling kalau kau sebagai ahli waris kau harus melampirkan surat keterangan waris. Nggak bisa dong ya meskipun dari pewarisnya udah mendaftarkan misalnya nih rumah sebagai ahli waris, kok nggak bisa yang langsung nge-state kalau tanah itu adalah tanah kau. Tapi dalam proses ketika kau membuat akta otentik itu juga kau harus melampirkan surat keterangan kalau memang kau adalah ahli warisnya. Dan in case kalau misalnya ahli warisnya itu lebih dari satu atau misalnya kau, Nana sama Rizia, itu nanti kalau nggak salah ya sama BPN atau sama pejabat pembuat akta tanah tuh bakal dipecah gitu untuk tanahnya. Cuman aku kurang yakin sih, apa kita komunik aja kali ya? Dia yang lebih tahu kan kalau Iya, kalau tentang peristiwa hukum itu kayaknya teman kita punya satu teman nih, dia kayaknya lebih paham deh, lebih pro. Cuman tak ada di sini ya, lagi sibuk. Gimana kalau kita komunik aja? Ayo Boleh. kita panggil namanya 3 kali. Morning. Kali udah tersambung. Hai. Hai. Ini kan kami lagi diskusi ya tentang tanah. Kebetulan kami kita nggak staff di nggak sih? Prosedur kalau warisan, urusan pengadilan. Nah boleh bantu jelasin nggak nih biar kita nggak kelihatan kaya, dulu kayak lola gitu. Nah, proses peralihan hak atas tanah yang ngelibatin proses pergantian haknya itu nggak serta-merta terjadi karena adanya kehendak atau kesepakatan para pihak aja.
Tapi peralihan hak atas tanah juga bisa terjadi karena adanya peristiwa hukum, contohnya pewarisan. Walaupun pewaris ini bisa mendaftarkan dulu sih ahli warisnya siapa sebelum meninggal, tapi tetap aja sih proses peralihan itu bisa sewaktu-waktu terjadi tanpa diduga-duga. Selain itu juga peralihan hak bisa lewat putusan pengadilan kalau misalnya ada sengketa tanah atau dicabut haknya sama negara untuk kepentingan umum. Kalau misalnya hak atas tanahnya dicabut sama negara untuk kepentingan umum, itu bakal diberi kompensasi dari negara. Itu sih. Oh gitu. Soalnya kalau aku baca di website itu infonya tuh kurang jelas. Nah kalau misalnya kan Moni kan lumayan banyak kan kenalan sama udah aneh. Oh iya, Gak apa-apa. iya. Masa nggak tahu sih, katanya teman. Apa inisial ke dalam situ? Kita nggak tahu. Iya. Jadi aku sendiri tahu ini gimana. Ya emang sesuai mau dijual. Udah jelas kan? Kalau udah jelas, aku mau lanjut kegiatan aku dulu. See you guys! Nah, kan kita udah tahu nih dari prosedur yang PS5 sama pembuatan buku. Terus kalau misalnya kita tidak ikut, kayak ya udah kita langsung nge-step aja gitu. Ada akibatnya kan? No ya guys. Guys, kita tetap harus mendaftarkan itu di kantor pertanahan. Jadi setelah membuat kesimpulan lah ya, setelah kita memahami nih bagaimana proses peralihan hak atas tanah, jadi itu kita juga harus tahu nih bagaimana sih akibatnya jika tanah tersebut itu tidak didaftarkan. Nah, jadi tanah tersebut itu didaftarkan bukan hanya sebagai administrasi aja, tapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum nih dari pemilik baru atas tanah tersebut. Nah, jadi kalau misalnya setelah adanya peralihan hak tersebut, baik karena dijual, jual beli ataupun karena hibah atau karena warisan maupun sebab lainnya deh, perubahan kepemilikan itu wajib didaftarkan di kantor pertanahan agar hal itu tidak akan terjadi adanya sengketa tanah. Oh. Jadi kalau tanah tersebut tuh tidak didaftarkan, masalahnya tuh bakal muncul yang cukup serius gitu loh. Nah kalau misalnya pemilik lama itu masih terdaftar di dalam BPN. ya dalam BPN, nanti tuh pemilik lamanya itu bisa aja menjual tanah tersebut ke pihak lain, kan nantinya aja bakalan jadi ini kan bagi masalah urusan ya benar. Nah kalau misalnya pihak lainnya itu yang membeli ini tidak mendaftarkan, nanti juga haknya itu akan bermasalah di kemudian hari, apalagi kalau misalnya di pengadilan dan nanti pembelaannya itu pasti akan lebih lemah. Jadi ya benar kayak gitu. Jadilah pendaftaran tanah itu sebenarnya benar-benar sangat penting ya teman-teman, karena hal itu bisa memberikan kepastian hukum. Kayak gitu sih. Oh. Teman-teman saya mengingatkan nih, podcast kita tuh cuman sampai Iya, dan agensi dibatasi. seru banget guys. Selain tadi kan kita mau bahas apa tadi selain tanah? Hujan. Hujan kayak apa ya, tiba-tiba Kelembapan apa? sering banget tiba-tiba hujan banget gitu, kita tuh pengen tahu kenapa, cuman sayang banget ya Durasi dari agensi ya. Makanya kalau kalian mau dengar podcast ataupun cerita-cerita dari kita lebih panjang, kalian harus subscribe sampai 100.000 biar agensi kita tuh mau naikin jumlah durasi gitu guys. Kita kalau kayak gini nggak enak ya mepet. Tapi kalau durasi bulan waktu udah mepet. Bukan dari kitanya guys, emang ya gitu lah. Biar ada space closing kita langsung tutup aja kali ya. Jadi dadah.